Sejak jelang akhir pekan lalu, China diguncang gelombang demonstrasi di sejumlah kota tentang adanya menolak kebijakan penguncian ketat atau lockdown sebagai bagian dari kebijakan nol COVID. Dalam aksi yang masih berlangsung hingga saat ini tersebut, para demonstran kompak mengangkat kertas putih sambil berteriak menyerukan tuntutannya. Apa kira-kira maknanya? Dilansir dari Newsweek, lebaran kertas putih kosong adalah simbol pembangkangan untuk menentang kebijakan pemerintah yang berkukuh dengan kebijakan nol COVID serta mengekang perbedaan pendapat. Gerakan itu dimulai dengan peringatan untuk 10 korban yang tewas pada 24 November lalu dalam kebakaran apartemen di Urumoy, Xinjiang, di mana penduduknya tinggal di dalam keadaan terkunci selama lebih dari 3 bulan. Pembatasan pergerakan tersebut disebut justru menyebabkan penyelamatan korban terlambat dan menyebabkan kematian. Demonstrasi damai selama 3 hari mencapai puncaknya di kota-kota besar seperti Shanghai pada Minggu ketika penduduk yang berduka atas tragedi tersebut bentrok dengan polisi berseragam yang dikirim untuk memulihkan ketertiban. Kini protes publik tidak sekedar aturan nol COVID di China, tetapi berkembang pada kritik terhadap pengawasan dan pensensoran pemerintah yang berlebihan. Kebijakan nol COVID yang menjadi pangkal protes memang telah dikritik habis-habisan oleh publik China. Namun, Presiden Xi Jinping memilih untuk melakukan pensensoran secara ketat hingga berujung penangkapan meskipun kebijakan membawa dampak ke ekonomi negeri tirai bambu yang terus menurun. Kertas putih juga mewakili respon ironis terhadap makin berkurangnya ruang ketidakpastian ataupun ketidakkesepakatan di bawah Xi yang telah membangun aparat keamanan besar yang mencakup jaringan pengawasan di seluruh kota untuk memantau pergerakan offline dan algoritma komputer yang secara otomatis menyaring kata-kata sensitif dan gambar viral dari obrolan online. Ya pemirsa, Wakil Menteri Keuangan menekankan bahwa pemerintah masih terus optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3%. Namun pemerintah juga harus terus mencermati berbagai macam faktor yang akan terus menekan perekonomian global termasuk agresifnya Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang menaikkan suku bunga acuannya hingga menjadi semakin ketatnya likuiditas perekonomian. Angka 5,3% ini tahun depan ini tentunya pun kata dia tidak mungkin tidak bisa terrealisasi meski ekonomi global terus melambat. Bahkan beberapa negara berpotensi resesi. Sebab Suhasil menganggap pemulihan ekonomi Indonesia tercatat masih terus berjalan hingga saat ini dengan pertumbuhan ekonomi global yang mampu ke level 5,72% pada kuartal 3 2022. Suhasil menekankan proyeksi itu akan terus dijaga karena saat mendesain APBN 2023, kondisi yang mempengaruhi adalah September 2022. Maka masa-masa setelah itu masih dalam tahap meraba-raba sehingga proyeksinya pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun depan meskipun kini tekanan pelemahan ekonomi global terus berlanjut. Namun pemerintah diminta untuk tetap memperhatikan kebijakan agresif dari The Fed. Suhasil menyatakan kita sangat aware dengan kondisi ekonomi dunia, pengetatan likuiditas di Amerika Serikat, naiknya suku bunga beberapa kali. Maka kita perhatikan ngomong apa Dewan Gubernur The Fed tersebut. Ketika kita terjemahkan ke dalam negeri, maka ada ruang-ruang yang perlu kita waspadai. Tetapi APBN akan terus menjadi shock absorber. Kita masuk ke informasi selanjutnya pemirsa. Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded, di mana pensiunan aparatur sipil negara atau ASN termasuk pegawai negeri sipil bisa mendapatkan dana hingga 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fahrullah dalam peringatan hari ulang tahun Korpri ke-15 yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Azwar Anas serta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan ribuan ASN. Zudan menyampaikan bahwa ada 4 kegiatan besar yang dilaksanakan, yaitu pertama meningkatkan kualitas publik dan digitalisasi birokrasi.
Kedua, ideologi dan karakter ASN. Ketiga adalah perlindungan dan bantuan hukum terhadap ASN. Dan keempat adalah berkaitan dengan kesejahteraan ASN. Pada poin keempat ini pemirsa, Zudan memaparkan bahwa diketahui saat ini skema pensiunan PNS adalah pay as you go. Di mana perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen ditambah dana dari APBN. Dengan skema yang baru ini atau yang disebut dengan iuran pasti alias fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah presentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Skema fully funded selain diambil dari presentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan juga pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu bukan hal yang mustahil jika pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah ketika pensiun. Kita beralih ke informasi mancanegara. Hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terancam renggang akibat sikap salah satu kubu yang dianggap oportunis. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Menurutnya, perkawinan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian, menyusul kecurangan ekonomi yang jelas oleh laki-laki alfa. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dibuat di tengah sejumlah laporan yang menurut media Rusia yang menyatakan negara-negara Uni Eropa marah atas apa yang mereka lihat sebagai oportunisme Amerika di tengah krisis Ukraina. Washington disebut makin membuat kondisi bisnis di dalam negeri menarik bagi perusahaan Eropa dan mendorong negara lain untuk membeli produknya. Sementara itu, pasar barang-barang Eropa menyusut sebagian karena keputusannya untuk memisahkan diri dari Rusia. Dikutip, Amerika Serikat tidak berniat membagi pendapatannya. Sebaliknya, dia mencuri simpanan terakhir dari mitranya yang sudah tua dan mengantongi uang tanpa keraguan. Begitulah tulis Medvedev yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia di saluran telegramnya dikutip oleh Russia Today. Pekan lalu, Politico menggambarkan bahwa kemarahan yang meningkat di Uni Eropa karena persepsi bahwa Washington mendapat untung dari krisis di antara negara-negara anggota. Beberapa pejabat senior blok itu kesal dengan fakta bahwa pemasok energi Amerika Serikat menjual gas alam cair atau LNG ke negara-negara Uni Eropa dengan harga 4 kali lebih tinggi daripada di dalam negeri. Sementara kontraktor militer diuntungkan dengan menjual lebih banyak senjata ke Ukraina. Hanya saja Medvedev menambahkan Uni Eropa kemungkinan besar tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut meski bisa saja memulai kehidupan baru yang lebih bebas.